Ya Pak Anies, yang terjadi itu begini Pak, banyak sekali orang yang sudah bayar pajak taat, ditagih lagi, tetapi banyak yang belum bayar pajak sama sekali nggak bayar, tapi dia bisa kompetitif. Nah ini persaingan yang dihadapi oleh para pengusaha. Silakan Pak untuk menjawabnya. Ya, makasih Pak Sidi. Ini kelihatannya masalah pajak ini masalah semua orang ya. Kalau dengar pajak itu gimana sih rasanya gitu? Iya, ini satu sisi kita memang sadar bahwa ini membutuhkan, ya. Di sisi lain harus ada reform yang agak serius nih. Jadi kami memandang begini Mas sekalian, bahwa kami menginginkan perekonomian yang tumbuh besar, negara mendapatkan pendapatan salah satunya adalah dari pajak, dari sumber daya alam, dan bukan dari kegiatan usaha negara. Nah, karena itulah pajak ini menjadi penting untuk dilakukan reform, supaya kita dapat pendapatan yang cukup. Nah, tax ratio kita yang kita harapkan saat ini 10,4%. Kita berharap bisa di tahun 2029 itu mencapai angka 13-16%. Angka tax ratio kita. Saya rasa ini lebih realistis daripada yang dibahas di debat kemarin. Ikut ya debat kemarin. Ini kita coba angka yang realistis nih. Kemudian kita punya beberapa rencana. Pertama adalah tentang perbaikan kelembagaan keuangan negara. Jadi kita melihat perlu dibentuk badan penerimaan negara yang berada di bawah presiden langsung. Yang ini terpisah dari kegiatan treasurer. Nah, ini dua hal yang berbeda. Treasury itu dikelola tersendiri, kemudian di sini penerimaan itu tersendiri. Ini satu hal. Kemudian yang kedua adalah modernisasi sistem digitalnya. Dan ini sudah harus dikerjakan. Bapak Ibu sekalian, di sini yang mengelola perusahaan besar menggunakan sistem modern, apakah itu namanya SAP atau sistem-sistem yang lain, yang membuat ada sebuah pengelolaan di mana accountability itu bisa dipertanggungjawabkan, dan di mana intervensi pribadi itu tidak bisa masuk ke dalam sistem. Sehingga dengan begitu semua akan mendapatkan equal treatment. Yang tadi disampaikan, yang tidak bayar lolos, yang sudah bayar dikejar-kejar terus. Itu salah satu lubang di dalam sistem kita, yang ini harus kita perbaiki bersama. Kemudian dilakukan proses yang memudahkan di dalam pembayaran pajak, jangan justru malah dipersulit. Dan yang tidak kalah penting adalah perluasan tadi tax base kita. Nah, perluasan ini Bapak sekalian, ada istilah yang biasa digunakan itu fiskal kadaster. Apa fiskal kadaster itu? Melakukan semacam sensus ulang. Dan sensus ulang ini ketika dikerjakan akan membuat kita bisa mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat. Nah, tapi itu dilakukan biasanya fiskal kadaster itu yang enggan melakukan adalah justru yang dari dalam badan pajak itu sendiri. Karena dengan melakukan fiskal kadaster itu maka akan ketahuan mana yang sesungguhnya terlewat, mana yang sesungguhnya terlewat dan jadi rente di situ. Kami pernah merasakan di Jakarta fiskal kadaster itu. Kita mengerjakan, misalnya begini, ini contoh fiskal kadaster. Di jalan, sebutlah satu ilustrasi saja. Sebutlah jalan Gatot Subroto. Data yang kita miliki ketika orang mendapat IMB, di situ kemudian masuk datanya ke Dinas Pendapatan. Kemudian ketika muncul izin usaha, masuk ke Dinas Pendapatan. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dalam perjalanannya tidak pernah direview apakah ada perubahan, apakah ada perkembangan. Okay? Nah, ketika dilakukan fiskal kadaster, maka petugas itu akan berjalan menyusur jalan Gatot Subroto, melihat semua objek pajak dan siapa saja yang ada dalam situ dan kegiatannya apa. Dan kemudian itu didata ulang sehingga membuat kita punya data terbaru tentang kegiatan perekonomian yang ada di situ, bangunan yang ada di situ yang mungkin terlewatkan. Banyak sekali kita menemukan, ini kalau contoh kami di Jakarta, tanahnya bayar terus, sudah ada gedung 10 tahun, gedungnya nggak pernah tercatat. Jadi dia nggak pernah bayar pajak gedung, tapi apakah benar nggak bayar? Sebetulnya ada pemeriksaan, tapi disitulah kenapa fiskal kadaster itu tidak diinginkan. Begitu masuk, maka tidak bisa lagi ada hengki-pengki di situ. Okay? Karena seluruh datanya akan tercatat melalui fiskal kadaster. Jadi menurut saya fiskal kadaster ini penting untuk dilakukan. Oke. Gitu kira-kira Ya, jawabannya. baik, terima kasih Pak Anies.
Yang satu lagi terkait dengan optimalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi. Silakan Pak. Ya baik, jadi rasio pendapatan kita ya pajak plus penghasilan yang lain, penerimaan lain itu sudah di sekitar 12%. Tetapi benar Thailand, Vietnam, tetangga-tetangga kita sudah 16%, sudah 18%. Saya bertanya, apa sih beda kita sama orang Thailand sama orang Vietnam? Apa kita lebih bodoh? Atau apa masalahnya? Jadi, if they can do it, we must also do it. Kita tidak boleh menyerah. Jadi, pertama, semua itu berasal dari will, kehendak politik, political will. Ada nggak political will untuk sama dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja sekalipun? Dan kalau ada political will, kita cari upayanya antara lain dengan komputerisasi, dengan digitalisasi, dan dengan efisiensi transparansi. Karena itu kita mau pisahkan badan penerimaan tersendiri supaya lebih efisien. Menteri Keuangan tidak perlu untuk mikirin dan mengurusi itu, ada badan khusus. Kemudian kita pisahkan antara treasury, antara pengelolaan kekayaan negara, ya kan, dan penerimaan. Sasaran kita harus naik dari 12%, kita harus naik 5% atau 6%. Kita juga perlu, dan sekarang pemerintah sudah sangat gencar melaksanakan e-katalog. Jadi ini kita juga harapkan bisa mengurangi kebocoran-kebocoran. Tapi saya sependapat bahwa yang kita perlu adalah untuk bikin lebih efisien sehingga kita perluas istilahnya pembayar pajak. Jangan yang sudah baik, sudah taat, diperes terus, ya kan? Itu namanya adalah yang sering disebut apa? Berburu di kebun binatang, ya kan? Itu tidak ada tantangan. Dan di ujungnya pengalaman banyak negara, ya kan? Itu justru akan menimbulkan penggelapan pajak. Ya, ini adalah sesuatu yang counterintuitif. Jangan-jangan kalau kita memberi kemudahan kepada pengusaha-pengusaha yang benar, ini akan memacu pertumbuhan ekonomi, memacu investasi, memacu kegiatan perdagangan. Saya kira itu jawaban saya. Ya, jadi pajak sangat penting, efisiensi, transparansi, ya kan, menutup lubang-lubang kebocoran dan memudahkan usaha, memudahkan dan memperbaiki iklim bisnis. Kita harus mudahkan perizinan, ya kan. Jangan orang mau dagang itu dipersulit, ya kan. Sekian puluh izin, ya kan. Tapi mudah-mudahan dengan digitalisasi ini akan mempercepat tujuan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Menarik pertanyaan pengusaha Pak, pengen taat pajak tapi saingan sama yang tidak taat pajak. Ngapain saya bayar pajak? Udah taat-taat, yang sana nggak bayar pajak, enak aja. Kira-kira gitu ya Pak ya? Kalau saya menunjukkan kedongkolannya gitu ya. Pak Wenas, ini bagus sekali pertanyaannya. Karena juga kami mendengarkan, maka saya sentil tadi. Saya sentil sedikit. Kayaknya omongan saya benar ya tadi ya. Merasakan kan ya? Udah TA dikejar lagi gitu kan. Ya. Merasakan kan Pak? Maka betul Pak. Sebenarnya udah terjawab sendiri oleh Pak Wenas. Jadi mau dilakukan gitu Pak? Ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi itu optimalisasi. Bukan memeras, beda loh ini. Ini bahasa ini gak enak banget di pengusaha. Pak Ganjar tolong dong Pak, kita itu udah bayar Pak.
Kalau Bapak mau cari kesalahan kami pasti ada lah Pak. Tapi silakan tunjukkan Pak. Silakan Bapak baca, saya tunjukkan. Ini loh Pak, grafik pembayaran pajak saya. Ini sales kami Pak. Kurang apa kami pada Republik ini? Jadi wajahnya itu ketika menyampaikan kepada saya itu dengan wajah disopan-sopankan sambil menahan kemarahan. Tahu kan Pak itu? Ini kalau kita pakai Kayak P Pak Tony tadi rasaan ya, itu Pak? begitu ya. Tadi kira-kira begitu. Nah, maka kemudian apa sulitnya kita membaca data Pak? Alat ini sangat bisa, ya senang dengan pertanyaan konsultan pajak. Kami komunikasi dengan kawan-kawan saya di Kementerian Keuangan, di Dirjen Pajak, dan saya komunikasi dengan pengusaha. Detailnya nggak saya baca Pak, nggak saya bawa, jadi saya nggak akan baca di sini. Saya takut salah karena data, tapi nanti bisa kita omongkan. Pak, inilah pembayar pajak kita, ini yang sudah punya NPWP, ini yang sudah bayar, ini yang bayarnya penuh Pak. Saya sudah punya Pak Wenas. Bapak jangan khawatir. Nama Bapak aman. Maka pada saat itu Pak, saya ambil satu Pak. Loh, yang ini kan berarti bisa dioptimalkan. Maka saya punya formula itu Pak. Pak, yang bisa dioptimalkan range ini sampai ini. Ada namanya enggak? Bapak tinggal minta Pak, itu ada. Oke. Lalu yang ekstensifikasi di mana? Ini Pak, segini Pak. Segini Pak gedenya. Nah yang gede banget ini Pak, sebenarnya yang Bapak bisa ajak dialog. Jangan diancam deh Pak. Mereka ini punya kok semangat berusaha. Pak, saya itu sebagai orang yang pernah di pemerintahan gitu ya, melihat seperti ini. Pak, pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Omong kosong kalau dia bisa berjalan sendiri. Dia butuh mitra, dan kalau konteks ekonomi, siapa lagi tidak kalau bukan Kadin? Ya. Siapa Setuju, lagi Pak. kalau bukan pelaku usaha? Maka kemudian cara itulah yang kemudian bisa kita naikkan. Tax ratio-nya oke apa enggak? Tapi terakhir Pak, kalau itu udah berjalan, mau intensifikasi ke ekstensifikasi, by data tadi agar ada special treatment pada masing-masing klaster Pak. Otomatis. Satu Pak, penegakan hukum Pak. Lagi-lagi Pak, kalau itu sudah begitu, terus kemudian kemarin ada cerita permainan di pajak, cerita moge, cerita saru lah, cerita yang nggak enak itu, kan distrust itu masyarakat Pak. Yang ini mesti dibereskan. Oke. Nanti sih ada kelembagaannya kita atur Pak. Ya. Nanti cerita Setuju, Pak. kelembagaannya undang lagi. Kayaknya apa yang disampaikan Kadin semua Bapak rasanya cocok ya Pak ya? Cocok. Cocok ya, oke.